Selamat pagi. Suara saya bisa didengar ya? Suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Kalau sudah jelas. Baik, kita mulai ya. Jadi ini pertemuan kita yang kedua sekaligus yang terakhir. Artinya setelah ini nanti ada ujian akhir, tapi setelah selesai kita membahas teorinya dulu. Sebelum kita mulai, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Ini semua di mana nih? Posisinya di mana? Di rumah? Di tempat kerja? Oke, saya ambil gambar dulu ya. Terima kasih. Jahratul di mana posisinya? Ketua kelasnya Jahratul ya? Iya, Pak. Sudah di rumah apa di mana? Masih di perjalanan tadi kayaknya. Sebelumnya saya absen dulu yang sudah hadir. Lisa ada? Ada, Pak. Muhammad Fadila? Ada, Pak. Tadi yang sambil kerja siapa? Fadila? Gani, Pak. Gani. Mutiara ada? Ada, Pak. Belum? Ada. Ricky? Ada ya? Renal? Hadir, Pak. Gilang? Gilang suaranya belum masuk. Kayaknya mic-nya bermasalah. Coba ngomong. Iya, nggak ada suaranya. Oke, yang penting sudah ada wajahnya. Siti Jariah? Ada, Pak. Felicia? Belum kelihatan ya. Nadia? Nadia Norita? Ada, Pak. Oke. Muhammad Zaini Gani? Mana? Zaini Gani ada? Belum ada ya. Rahmat Abdi? Belum kelihatan. Aprimo Rivaldo? Belum. Novrijan Rizky? Belum juga. Norjana? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Yunanda? Hadir, Pak. Oke. Kedengaran, Wi? Jahratul Aulia? Ada. Hadir, Pak. Terakhir Tria Rahmawati ada. Tria ada. Lagi login, Pak, belum bisa. Lagi Iya. nyoba login. Ya. Sih telat berarti ya. Yang baru datang siapa nih? Feby ya? Yang baru join Feby kayaknya ya. Terima kasih semuanya yang sudah saya absen dan berusaha hadir untuk mengikuti kuliah dengan tepat waktu. Sebelum kita ke materi, kita awali dulu berdoa. Kita luruskan niat hari ini kita belajar ya, belajar. Niatnya selain silaturahmi juga menambah ilmu, juga mudah-mudahan suatu hari menjadi bekal kalian dalam menjemput rezeki atau berbagi ilmu kepada yang lain. Sebelum memulai kuliah, silahkan kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan.
Terima kasih. Cukup. Mata kuliahnya basis data atau sistem database. Basis data kita sudah ketemu di tanggal 17 Oktober, itu membahas basis data secara umum. Jadi kan ada basis data yang sering kita gunakan itu baik pada memori HP atau berbasis Google Drive. Ini termasuk basis data sistem database. Nah, tapi sistem database pada minggu ini kita mencoba mengupas ke bagaimana membangun strukturnya atau membangun kerangka database itu seperti apa. Nah, sebelum kita ke materi mungkin ada yang mau bertanya dulu atau ada yang mau izin sambil di perjalanan, silakan. Atau ada yang mau disampaikan dulu, siapa tahu nanti jam 10 ada undangan mantenan temennya atau ada acara apa, supaya nanti bisa lancar fokusnya dalam memahami materi. Ada? Feby sambil kerja. Kalau boleh tahu di mana kerjanya, Feby? Sambil kerja di mana kalau boleh tahu? Biar Ambil kerja di Telkom, Pak. di Telkom. Saya nanya Feby bukan Gani. Ini yang di kolom chat nih kan yang chat saya Feby nih di pabrik. Oke, pabrik apa kalau boleh tahu? Di Pulang Pisau ya kayaknya pabriknya. Kalau Gani ini apa? Sebagai apa di Telkom? Apa, Pak? Di Telkom sebagai apa? Teknisi asuren, Pak. Ya, Yang sudah berapa ngerjain lama? gangguan. Bagus. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun, jalan 3 tahun, Pak. Oh, sudah lumayan ya. Ya, lama udah. Oke. Baik, kapan-kapan kalau kawan-kawan tuh ada kendala tuh kaitan dengan IndiHome di rumah mungkin bisa kontak Gani ya. Ini pakai IndiHome apa pakai tethering HP? Apa pakai WiFi yang lain? Mudah-mudahan jaringan di sana lancar ya. Tidak ada kendala. Nanti kalau ada kendala silahkan izin off kamera kalau ada kendala di dalam Zoom-nya. Secara sederhana hari ini saya mencoba pelan-pelan menyampaikan database. Nanti outputnya kawan-kawan semua itu membuat produk melalui HP-nya masing-masing ya. Jadi nanti semua punya HP ya, punya Android. Nah, di Android itu nanti kita bisa membuat kerangka database. Nanti saya ajarkan bagaimana alurnya, tapi yang pertama pahami dulu istilah-istilahnya karena di database itu nanti ada istilah-istilah khusus yang tidak menggunakan bahasa umum ya, tapi bahasa komputer atau bahasa teknik. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya share ke materi? Ada? Belum? Oke, kalau belum saya coba tampilkan sebentar materinya ya. Sudah terlihat ya? Sudah kelihatan? Belum ada yang kedengaran suaranya. Sini sudah kelihatan belum ya? Kayaknya sudah ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Saya flashback sedikit tentang materi sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, kira-kira. Basis data ini, ya, itu semua itu sebenarnya sudah menggunakan, hanya saja mungkin jenis basis data apa yang sering kita gunakan itu perlu diklasifikasikan, perlu dikelompokkan. Nah, dalam pengantarnya, basis data itu kan
istilahnya seperti lemari, di mana di lemari tersebut kita simpan ada baju, mungkin ada buku, dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, sama di sistem berkas atau sistem basis data ini kita mengarsipkan baik itu dokumen, file, sehingga kita memanajemennya, mengorganisirnya dengan baik, ya, mentatanya dengan baik. Nah, kemudian nanti kita belajar tentang tekniknya, bagaimana menyusun data yang baik. Kemudian apa saja yang harus ada? Tentu harus ada data, ya. Karena data itu yang akan menjadi sumber kita dalam mengelola file nantinya. Kemudian ada hardware. Hardware untuk kita menjalankan, software juga untuk dalam sistemnya. User adalah kitanya, kita yang mengelolanya. Jadi 4 komponen ini harus ada dalam basis data. Kemudian ini sudah saya share bulan yang lalu. Ciri-ciri data mungkin sudah paham semua. Hardware juga sudah, ya. Hardware ini termasuk kita sekarang ini menggunakan hardware. Software nanti kita menggunakan database management file, itu ada di Play Store, nanti kita download. User ini kita sebagai pengguna, sebagai end usernya. Kemudian yang saya tekankan hari ini berkaitan tentang istilah-istilahnya saja. Nah, jadi dalam basis data itu ada istilah yang harus dipahami. Yang pertama, secara sederhana itu paling sering itu disebut dengan entitas. Entitas beda dengan identitas, ya. Kalau entitas di sini adalah sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dengan objek yang lain. Misalkan kita melihat benda di sekeliling kita, ya, ada kursi, ada meja, ada jam dinding, atau misal yang lain, ya, ada pegawai, ada mobil, kemudian ada sepeda motor, ada lampu jalan. Nah, itu adalah entitas. Entitas itu karakternya sangat mencolok perbedaannya, ya. Misalkan laki-laki, perempuan, itu sangat entitas sekali. Kemudian ada kopi, ada teh. Nah, itu entitas juga. Tapi nanti beda halnya, ya, kalau misalkan ada teh pucuk, teh sosro, teh wangi, itu bukan entitas sudah. Atau ada pegawai BUMN, pegawai negeri sipil, pegawai swasta. Nah, itu bukan entitas lagi sudah. Entitas itu karakteristiknya sangat menonjol. Kemudian atribut. Istilah kedua ada namanya atribut. Apa itu atribut? Yaitu deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas. Nah, misalkan kita tadi punya entitas sebagai contoh mobil. Mobil itu kan ada nomor plat. Nomor plat mobil itu kan tentunya beda tiap mobil. Merek mobil, mungkin yang satu mereknya A, satunya B, atau satunya Strada, satunya Fortuner. Warnanya mungkin satu putih, satu hitam, itu disebut dengan atribut. Jadi ada identifikasinya. Ya, kalau di STNK itu kan ada identifikasi kendaraan. Field itu lokasi penyimpanan. Yang ketiga adalah istilahnya field. Itu lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen atribut. Jadi hanya untuk menyimpan field ini, ya. Nah, setelah disimpan, keseluruhan itu disebut dengan record. Kumpulan dari field. Field tadi disimpan disebut dengan record. Nah, di mana merecord nanti saya kasih tahu. Nah, kemudian dalam basis data setelah tahu istilah ini, ya, entitas, atribut, field, record, kemudian kita harus tahu dulu nih cara menyusunnya. Nanti itu kita membuat sebuah tabel. Yang pertama membuat tabel. Nah, tabel ini disebut dengan kunci utama atau primary key. Ya. Bahasa gampangnya komponen utamanya, atau dalam bahasa tekniknya primary key. Nah, inilah yang diisi dalam field. Tadi kan kita mengenal istilah field. Field itu lokasi penyimpanan. Misalkan kita menyimpan sebuah elemen bernama mobil. Mobil itu ada nomornya, ada mereknya, ada warnanya. Nah, kita buat tabelnya nih. Kita buat, misalkan NIM ini
kalau contohnya adalah mahasiswa ya. Tapi kalau mobil tadi NIM ini bisa diganti nomor plat, nama mobil, kemudian merek mobil. Nah, tapi kalau misalkan di sini mahasiswa, maka tabel dari primary key ini bisa diisi dengan nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian umur. Ya, umurnya kan mungkin beda nih antara Mutiara dengan Yunanda dengan Zahra, kan beda-beda. Yang paling tidak tanggal lahir bisa diganti dengan tanggal lahir. Kalau umurnya sama mungkin tanggal lahirnya yang beda. Nih. Nah, tadi urutannya kalau NIM itu disebut primary key. Kenapa? Karena mungkin tiap orang NIM-nya beda ya, pasti. Walaupun hanya satu angka, mungkin di awalnya sama, mungkin di akhirannya 23, kemudian 24. Ya, urutannya. Disebut dengan kunci primer, ya, kunci utama. Kemudian yang kedua secondary, itu nama. Mungkin nama-namanya tiap kelas ini beda. Mungkin tadi ada yang sama, misalkan siapa tadi? Ada Rizky, ada Ricky, hampir-hampir mirip ya. Nah, itu bisa dibedakan sebagai secondary key. Yang ketiga nanti misalkan kalau namanya sama juga bisa dibedakan dengan tanggal lahirnya atau umurnya. Nah, ini contoh. Misalkan juga kita membuat jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini kan bisa dibuat sebagai primary key. Misalkan harinya sama-sama hari Selasa, tapi ruangnya pasti berbeda ya. Misalkan satunya ruang 322, satunya ruang 321. Mata kuliahnya juga beda. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi dibuat tabel. Jadi ada tabel hari, ada ruang, ada mata kuliah. Kalau tadi misalkan ada tabel NIM, nama dengan umur. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami tentang membuat primary key. Jadi yang penting kawan-kawan misalkan disuruh membuat sebuah sistem database mahasiswa. Nah, mahasiswa itu apa saja atributnya? Mahasiswa mungkin yang pertama nama, kemudian nomor induk, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nomor induk KTP lah mungkin kalau sebagai tambahan. Kemudian apalagi biasanya di kartu tanda mahasiswa itu kan biasanya ada identitas di belakang. Bisa digunakan sebagai primary key. Untuk apa? Untuk misalkan nanti ketika kita mau login ke Siakat atau mau membuat sebuah akun, itu biasanya primary key itu menggunakan nomor induk mahasiswa atau menggunakan email khusus yang sudah terdaftar di sistem akademik. Begitu. Bisa ya di awal ini membangun sebuah tabel. Contohnya, saya tampilkan sedikit contohnya. Contoh dari mahasiswa, misalkan di sini, silakan sambil kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau sambil ada yang mau didiskusikan sambil saya cari filenya. Nah ini. Masih loading. Bisa dilihat ya. Nah, di sini misalkan kita mau membuat basis data mahasiswa. Itu ada NIM, ada nama mahasiswa, ada kode. Mungkin kode ini misalkan perempuan P01, kalau laki-laki L01. Hanya kode, ini bebas nih. Nah, kemudian nanti mahasiswa ini kan setelah dia punya NIM dengan nama atau sudah terdaftar sebagai mahasiswa resmi, sudah registrasi, maka dia berhak memilih satu jurusan. Misalkan kawan-kawan sudah mendaftar ujian seleksi ya, kemudian memilih satu jurusan, boleh apa? Boleh pilihan pertama misalkan teknik informatika, pilihan kedua ilmu komputer. Ini sebagai
tabel yang kedua. Ya, jadi tabel pertama isinya tentang NIM mahasiswa dengan kode. Kemudian yang kedua tabelnya berisi nama dan kode program studi. Jadi di sini kelanjutan mahasiswa ini adalah memilih program studi. Nah, kemudian apalagi kelanjutannya? Mungkin setelah itu ini ya. Secara konseptualnya misalkan ada di sini. Oke. Nih. Secara konseptualnya seperti ini. Mahasiswa ini punya identitas NIM, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian dia memilih program studi. Misalkan memilih tadi program pendidikan teknologi informasi dengan ilmu komputer. Ternyata dia diterima di pendidikan teknologi informasi. Nanti ada lagi tabel di bawahnya. Dia memilih mata kuliah. Artinya ada kode mata kuliah. Semester 1 apa saja. Misalkan nama mata kuliah, kemudian berapa SKS-nya, kemudian hari apa dia kuliah. Di sini, kemudian nanti saling berhubungan, itu disebut dengan nanti, nah ini sudah ya tadi, entity atribut, mana contohnya nih. Nah ini. Bentar. Oke. Kalau mau gampang saya coba di sistem aja langsung. Ini terlihat ya. Nah, nanti kawan-kawan silahkan download di Play Store untuk membangun diagram tadi. Ini buka di Play Store. Download, tulis aja database di HP-nya masing-masing. Database muncul, kemudian pilih yang database designer. Ini yang ini. Saya sudah download database designer ya, yang ini, yang kodenya Kim. Ya, kalau mau langsung di download silahkan, kalau mau dipraktekkan. Nanti pilih yang itu ya, database designer. Nanti kalau sudah, tampilannya seperti ini. Ini database designer, saya pilih, saya buka seperti ini tampilannya, masih kosong. Nah, nanti di sini pilih yang example structure. Nah, akan kelihatan seperti ini. Seperti diagram ya. Memang diagram konteks nih namanya. Nah, diagram ini nanti, ini yang sudah saya buat nih. Misalkan kita dalam pendidikan ya. Kita karena di pendidikan teknologi informasi, maka kita coba ngambil studi kasus di sekolahan. Nah, di sekolahan ini kan ada namanya atribut. Misalkan sama-sama sekolah. Ya. Sekolah itu apa atributnya? Ada siswa atau student, ya. Kemudian kelas atau student group, kemudian kelas berapa dia, ya. Kemudian guru, teacher, kemudian misalkan di sini jadwal sekolahnya, kemudian nama-nama gurunya siapa yang mengajar di mata pelajaran tersebut, ya. Nah, jadi di sini nih, awalnya di sini. Siswa memilih untuk belajar, student to course. Siswa memilih untuk mencari pendidikan, untuk ikut kursus, ya. Nah, ketika siswa ini
siswa ini mendaftar, maka dia akan mendapatkan ID, identitas ya, atau nomor registrasi. Kemudian dia mendaftar ikut sebuah program, ya, misalkan bahasa Inggris atau matematika atau bahasa Indonesia. Setelah itu siswa ini diterima, diakui sebagai siswa atau student, dan dia bisa memilih salah satu kursus. Ya. Nah, student tadi dia sudah memiliki ID, maka ID-nya tersimpan di sini. Namanya juga sudah tersimpan. Ya. Kemudian tanggal lahirnya berapa? Ya, jadi ada student, ada name, ada birthday day atau tempat tanggal lahir. Kemudian sebagai course atau pemilihan kursusnya, dia ada namanya, misalkan kalau kita tuh kode mata kuliah atau ID course. Ada nama mata kuliah, ada deskripsi. Misalkan kuliah ini untuk memahami dasar-dasar basis data. Nah, kemudian di sini lanjut dia masuk kelas berapa, student group, atau masuk level berapa, level 1, level 2, level 3, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, jadi ID tadi diteruskan ke sini. Kemudian masuk ID group, komponennya. Jadi di sini ada atribut, kemudian ada field ya. Jadi yang warna abu-abu ini adalah atribut. Ya, entitasnya adalah sekolahan. Atributnya ada siswa, ada mata pelajaran, ada guru, ada ruang kelas. Nah, atribut ini berisi apa tadi? Field. Fieldnya ada ID, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada kelas berapa, kemudian level berapa. Nah, kemudian nanti dia di sini ada mungkin setelah kelas 1 ada 1A, 1B, 2A, 2B, atau hanya satu saja boleh, tidak usah 2A, 2B, nanti hanya ada satu kelas. Nah, misalkan di sini kemudian ini bisa dihapus kalau tidak penting, ini tinggal diklik bagian ini, bagian tanda pensil ini kalian klik. Ini delete aja nih. Ini bisa di delete. Di delete. Karena ini tadi tidak digunakan. Nah, maka dia akan menghilang. Nah, coba sebagai contoh ya, kita mau membuat database. Ini ruangannya bebas di sebelah mana. Saya buat database. Yang pertama klik dulu ini, pojok kanan bawah. Diklik, kasih nama. Misalkan UMPR, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ini boleh diisi deskripsinya, misalkan kalian UMPR itu apa sih? Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, kemudian nanti ditambahkan kolom. Kolom itu adalah field-nya, ya. Jadi di sini misalkan kasih aja di sini alamat. Ketik alamat. Tipenya apa? Nah, tipe ini banyak pilihannya ya. Integer ini termasuk bilangan, kalau itu berupa angka. Nah, kalau dia berupa tulisan, misalkan tadi ya, alamat. Alamat itu kan tulisan. Bisa ditulis teks, nih dipilih teks. Pilih teks. Berapa panjang teksnya? Misalkan bisa 50 karakter. Tulis 50. Misalkan kan jalan RTA Milono kilometer 1,5. Nah, itu kan boleh kalian lebihkan. Kalau hanya 20 boleh ditulis 50. Siapa tahu ada RT, RW, kelurahan. Nah, kemudian ini sudah dibuat kategorinya. Misalkan di sini field ya. Field ini F ini, FK dicentang. Dicentang kemudian klik save. Kemudian klik save lagi. Nah, ini sudah nih UMPR jadi. Nah, UMPR kemudian ada apa lagi? Kita tambah.
Ada misalkan di sini namanya mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian kolomnya ada ID atau NIM ya. NIM aja, NIM. NIM itu kan isinya adalah angka. Maka di sini dipilih yang ini integer. INT nih paling atas. Tesnya terserah 10. Pilih field. Kemudian save. Kemudian save lagi. Sudah ada 2 nih. Ini bisa kita tahan, kita tarik ke bawah. Nah, dia menghubungkan karena ini tadi belum saya hapus nih. Nah, yang sebelah sana kita abaikan ya. Jadi ada 2 tabel sudah. Apalagi setelah mahasiswa, kemudian ada apa lagi? Program studi ya. Kita buat tambah lagi nih di pojok kanan bawah, klik tambah, kemudian buat tabel, namanya adalah prodi. Kemudian di add kolom prodi itu ada apa saja? Ada apa nama prodi. Kemudian itu tipenya adalah teks, pilih teks. Pilih teks. Size-nya 10. Pilih FK. Nah, ini. Kemudian save dulu. Ini sudah ada nama kolomnya ya. Kemudian apalagi di prodi itu apa saja? Nama, kemudian fakultas. Di sini tulis fakultas. Fakultas. Kemudian tipenya adalah sama. Tipenya adalah teks. Size-nya 10 cukup. Size itu jumlah hurufnya ya. Kalau mau lebih 10 boleh. Kemudian klik. Ini boleh diisi nanti ya. Diisi PK dulu boleh. Save. Mau ditambahkan apa lagi? Misalkan di prodi itu apa saja? Atribut prodi program studi itu apa saja atributnya? Ada nama program studi, fakultas. Itu aja ya mungkin ya dulu ya. Save. Nah, ini kita pindah nih. Kita tahan. Kita pindah. Nah, supaya kenapa nih ada garis ini, Pak? Karena kita mengaktifkan, ini akan terhubung apabila dia memiliki keterkaitan. Artinya misalkan di sini kan ada ID nih, ada ID ini artinya dia membaca NIM. Nah, maka untuk menonaktifkan ini kita klik, ini kita edit, ini tanda pensilnya ini kita klik, kita pilih PK, save dulu, save. Bentar, masih ya. Kita edit. Oh, FK-nya tidak usah dicentang, kita nonaktifkan. Save, save. Nah, maka hilang ya. Di prodi juga ini kita edit nama ini. FK-nya tidak usah dicentang. PK-nya dulu. Save, save. Sama di UMPR juga tidak usah dicentang. FK-nya, PK-nya saja save. Save. Ya, ini jadi kita fokus ke sini ya. Ada UMPR, ada mahasiswa, ada ini jadi ada kampus, ada mahasiswa, ada prodi, apalagi di kampus itu ada apa aja? Mahasiswa, program studi, kemudian apa Mutiara? Dosen. Apa? Kan? Tutup. Dosen, Pak. Ya, dosen, betul, dosen. Dosen kita buat tambah ya. Jadi kita klik di sini di pojok kanan bawah.
buat tabelnya namanya dosen. Dosen. Nah, deskripsi ini bebas, boleh diisi, boleh enggak. Tapi silahkan lebih baik diisi. Nanti supaya tahu apa dosen itu boleh kalian isi. Kemudian tambahkan kolomnya apa saja isi dari dosen atau apa saja fieldnya dari dosen. Maka di sini ada nama. Ya, ada nama dosen, nama DSN bisa disingkat. Waduh, keluar. Nah, ini nama dosen, tipenya adalah teks. Karena dia huruf ya, maka teks, mungkin jumlah nama tuh hurufnya kan ada 20. Default nih boleh diisi, boleh enggak. Ya, kalau dia memiliki nilai misalkan, itu biasanya berupa input KRS atau apa ya, KHS, itu kartu hasil studi itu ada value-nya, tapi nanti dulu satu-satu. Nah, ini kemudian kita klik PK dulu. Kemudian klik save. Dan selain nama mungkin ada lagi. Selain dosen itu akan ada nama, kemudian ada nomor induk ya. Tambahkan kolom. Kemudian di sini namanya NIDN. Nomor induk dosen. Nomor induk itu kan berupa huruf ya. Berarti kita pilih kalau angka itu pilih yang apa tadi? Integer. Ya. Kemudian mungkin di sini nomor induk ke 5 atau 10 lah, supaya jaga-jaga siapa tahu lebih dari 5. Kita klik pilih dulu ya, PK, kemudian save. Apalagi ada lagi mungkin di sini jenis kelamin, tipenya teks. Ya, teks, kemudian sudah di sini laki-laki perempuan. Save. Itu dulu misalkan. Jadi dosen kita taruh di ini. Apalagi ada lagi mungkin mata kuliah ya. Terakhir ya, misalkan contoh terakhir mata kuliah. Mata kuliah, kemudian atributnya apa saja mata kuliah. Mata kuliah mungkin kode mata kuliah, kode MK. Kemudian berupa integer 5 karakter. Kemudian save. Apalagi mata kuliah itu selain kode SKS, jumlah SKS, maka tulis SKS. Kemudian karena angka integer, size-nya kan hanya 1 tuh. Kalau enggak 2 SKS, 3 SKS ya, 1 SKS. Nah, maka sudah selesai, save. Apalagi mungkin ada lagi mata kuliah itu apa saja atributnya. Itu dulu. Jumlah SKS, oke, itu dulu ya. Save. Nah, maka kita punya 4 tabel di sini ya, 4 atribut, dosen, mata kuliah, prodi, dengan mahasiswa. Nah, ini contoh nih. Nah, maka bagaimana menghubungkannya? Tentu kan ini harus dihubungkan ya. Seperti yang di samping nih. Ini kan saling berhubungan. Ketika siswa memilih kode, maka dia akan masuk ke KRS misalkan. Atau misalkan mahasiswa ketika sudah terdaftar, artinya UMPR ini harus dihubungkan ke mahasiswa. Mahasiswa dihubungkan ke prodi. Prodi dihubungkan ke mata kuliah dihubungkan ke dosen. Nah, nanti dosen mungkin di sini ada terakhir kartu hasil studi KHS. Ya, dihubungkan lagi ke mahasiswa. Kita tambahkan di sini ya.
Kartu hasil studi KHS. Tambahkan di sini ada namanya nilai. Ya, nilai. Kemudian tipenya misalkan kita isi teks karena huruf A, B, C ya. Size-nya 1. Size-nya 1. Save. Itu dulu. Kan di sini KHS 1. Oke, kemudian kita hubungkan nih. Jadi yang pertama ke mahasiswa dulu. Maka klik di sini mahasiswa. Kita klik. Nah, bagian NIM, bagian INIM ini kita klik tanda pensilnya. Kita ubah menjadi data FK ya, FK. Tapi di sini kita pilih student ini, kita pilih ke bawah. Kita pilih UMPR. Jadi mahasiswa ini terdaftar sebagai mahasiswa UMPR. Boleh di sini ditambahkan yang lain, misalkan ITB, UI, UGM, Oxford, boleh silahkan. Tapi kita memilih satu dulu ya. Nah, jadi nanti dia akan terhubung. Save. Save. Nah, akan ada garis warna hijau. Itu otomatis, tidak bisa dihubungkan secara manual. Ya, jadi harus ada relasinya, istilahnya harus memiliki alasan relasi. Ini kenapa sih? Kan tidak bisa nih mahasiswa tiba-tiba langsung ke dosen. Itu tidak bisa. Jadi harus melalui alurnya, ada relasinya. Kemudian apa nih? Mahasiswa juga memilih mata kuliah ya. Nah, jadi di mahasiswa lagi kita klik mahasiswa ini. Mahasiswa ini kita klik. Kemudian di sini pilih gambar pensil nih. Kita pilih. Bentar. Ini tadi. Bentar. Ini kebalik nih, sebentar ya. Ini kita matikan dulu ini. Ini kebalik tadi arah panahnya, mestinya dari UMPR. Ini kita edit. Kita ubah FK-nya. FK ini field-nya menuju ke mahasiswa, baru di save. Save. Nah, seperti ini. Setelah itu mahasiswa, kita klik mahasiswanya ini. Mahasiswa, kita klik, kita pilih pensil, kita pilih FK. Mahasiswa menuju ke restabelnya ke apa? Ke prodi ya, ke program studi. Save. Selain ke program studi, dia juga ke apa mahasiswa, selain memilih program studi, dia ke ada lagi mungkin program studi dulu, save. Setelah itu dari prodi ke mata kuliah ya. Prodi, kemudian di sini ada fakultas. Kita pilih FK, di sini pilih mata kuliah. Save, save. Mata kuliah ini tentu ada yang mengajar ya. Ada salah satu dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Nah, kita pilih klik mata kuliahnya ini, klik di bagian pensilnya ini, klik. Nah, kode mata kuliah SKS. Pilih salah satu, misalkan SKS. Kita klik ini, pensil ini. Kita klik. Kemudian kita pilih FK, field. Centang kemana? Ke dosen. Cari dosen. Ini dosen. Ya, dosen, kemudian save. Save. Maka akan mengarah ke dosen. Dosen mengajar selama beberapa kali pertemuan, keluarlah nilai akhir berupa kartu hasil studi. Maka di dosen ini kita klik tanda pensil, kemudian kita buat
hubungannya. Misalkan di NIDN boleh, nomor induk dosen, nih kita klik, kita pilih field, kita hubungkan ref table-nya ke KHS, save, save. Nah, KHS ini nanti kemana larinya? Kartu hasil studi ini bisa dilihat oleh mahasiswa, maka KHS ini kita hubungkan ke mahasiswa. Maka kita klik KHS, kemudian kita klik gambar pensil ini, kemudian kita pilih FK, kita hubungkan dari KHS ke mahasiswa, save, save. Nah, seperti ini. Ini diagramnya ya. Jadi kurang lebih kita supaya tidak numpuk kita geser. Nah, seperti ini. Ya, jadi gini nih. Ini namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, ini. Nah, jadi ini yang nanti kalian buat. Buat di HP-nya masing-masing nanti. Bisa dipahami sampai sini? Nah, atribut ini boleh kalian tambahkan ya. Misalkan mata kuliahnya ada kode mata kuliah, SKS, semester berapa. Kalau mau menambahkan tinggal klik ini, tambah apa, tanda pensil ini, klik. Nah, ini kalian add column. Add column. Add column, tambahkan di sini namanya misalkan semester. Semester. Nah, tipenya apa? Tipe data. Kalau angka itu integer. Kalau huruf itu teks. Nah, pilih teks. Kalau huruf karena semester ya, integer pilih. Size-nya 1 atau 2. Jumlah karakternya. Maka di sini kalau sudah save. Save lagi. Nah, bertambah ya. Ada semester. Tipenya adalah integer. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah praktek? Mungkin sambil menyimak, sambil praktek di HP-nya. Nanti ini dijalankan di handphone ya. Karena saya tidak yakin semua menggunakan laptop hari ini saat kuliah. Jadi silakan, nanti tidak ada alasan tidak punya HP. Kalau punya WhatsApp itu pasti punya HP. Jadi bisa mendownload ini di Play Store. Nama aplikasinya ini tadi ya. Nama aplikasinya adalah apa tadi ya? Database, pilih. Nama aplikasinya Database Designer. Kita mendesain database. Full free development apps. Nih, ya. Tampilannya seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Pak, izin bertanya. Yang Ya. K sama FK tadi apa ya Pak? Gimana? Maksudnya kalau itu diklik akan muncul seperti apa? Kalau enggak akan muncul seperti apa gitu? Oke, bagus. Terima kasih Jariyah, Siti Jariyah. Pertanyaannya bagus ya. Jadi misalkan nih saya klik UMPR saya klik, maka akan ada pilihan ini ya, tabel. Ini namanya tabel. Makanya tadi saya menyarankan buat dulu tabel. Yang kawan-kawan mau buat tabelnya tidak usah dihubungkan dulu. Buat saja tabel sebanyak mungkin. Yang tabel itu nanti kita hubungkan. Nah, yang di sini di sebelah tulisan begin itu ada simbol pensil, klik. Nah, di sini ada info, ini kategorinya. Kategorinya ini apakah kalau FK ini tidak tidak dicentang, F ini singkatan field ya. Nah, kalau P ini dia belum, artinya tidak memiliki hubungan apapun. Misalkan saya lupa singkatan P ini tadi apa. Di istilah-istilah tadi ada. Nah, di sini bisa dinonaktifkan. Kita klik nonaktif. Nah, maka dia tidak memiliki hubungan kemana-mana nantinya. Kita klik save. Kita klik save. Nah, hilang. UMPR ini tidak memiliki relasi apapun dengan
dosen, dengan mahasiswa, dengan prodi. Nah, efeknya apa? Nanti hanya saja efeknya ketika database ini dijalankan, itu tidak saling terintegrasi. Jadi gini, logikanya gini, ketika sebuah kampus itu tidak memiliki database ke mata kuliah, database ke mahasiswa, database ke prodi, ke dosen, ke HS, maka dia tidak memiliki data apapun. Ya, jadi dia tidak memiliki arsip apapun dalam mengakses data-datanya. Nah, makanya nanti ketika dijalankan itu juga tidak bisa, tidak memiliki atribut apapun dia. Nah, istilahnya tadi kalau di awal ada mobil, nah mobil itu atributnya apa? Nomor plat, kemudian ada warnanya, ada mereknya. Nah, sama kayak kampus UMPR nih, ada mata kuliahnya, ada mahasiswanya, ada dosennya, ada prodinya, ada ya banyak. Ini banyak ya, sebetulnya bisa dikembangkan ini. Ada staf akademik, kemudian ada sarana prasarana. Ya, misalkan mata kuliah ini kan nanti butuh sebuah lab, laboratorium, bisa ditambahkan tabel laboratorium. Ya. Nah, prodi apa yang memiliki laboratorium? Tentu tidak semua prodi, nanti hanya beberapa prodi. Nah, jadi tadi kalau balik ke pertanyaan Siti Jariyah, sebagai apa? Sebagai relasi. Ketika field itu tidak diaktifkan, maka dia tidak memiliki relasi kemanapun. Nah, tapi ketika misalkan UMPR kita klik lagi ya, UMPR kita klik, kita pilih, dia mau dihubungkan kemana, maka kita aktifkan dulu FK-nya, field-nya. Nah, di sini banyak pilihan. Ini sebenarnya pengembangan dari kita. Misalkan UMPR ini mau kita hubungkan ke semua boleh. Mau ke mahasiswa dihubungkan, ke prodi dihubungkan, ke dosen dihubungkan, ke mata kuliah dihubungkan, bisa. Ya, misalkan ke mahasiswa, save. Ya. Mau dihubungkan ke mata kuliah, maka di sini ini kita tambahkan dulu nih add column, kemudian di sini kita tulis selain alamat, kampus itu kan punya mungkin negeri atau swasta ya, tipe kampus, tipe universitas. Nah, ada negeri ada swasta, maka tipenya adalah teks. Size-nya 10. Nah, maka FK-nya ya, FK-nya mungkin nanti ke prodi ya. Setelah susunannya kan setelah universitas tentu ada program studi ke prodi. Save. Nah, maka dia akan ke prodi di sini. Ada hubungan ke program studi. Begitu. Bisa dipahami Siti Jariyah? Nih, tapi opsinya cuma 2 itu aja nggak? Kalau mau Oh. coba yang lain boleh. Tapi biasanya yang dipakai cuma 2 itu. Oh, Yang dipakai untuk membangun diagram hanya 2. Kalau yang lain coba dieksplorasi nanti ketika kalian memilih yang lain. An, U, A ini saya jarang menggunakan. Coba nanti dieksplor efeknya apa, misalkan save. Tidak ada sebetulnya. Cuma mungkin nanti ada ketika data itu sudah diisi ya, ini kan bisa diisi nanti nama itu bisa diisi secara individual. Mungkin nanti ada pengaruhnya. Saya belum nyoba. Tapi silakan dasarnya dulu ini. Untuk membangun database itu dibuat dulu ERD-nya. Yang ini dulu. Bisa dipahami sampai sini membuat ERD? Ada pertanyaan? Yang lain? lagi Pak. Tadi kan Ya, UMPR tadi kan bisa dihubungkan ke semua tabel. Nah, itu UMPR-nya bisa langsung dihubungkan atau kita buat kolomnya dulu? Kolom tambahan. Ya, buat atribut-atributnya dulu. Jadi misalkan ya UMPR ini nanti sebelum ke misalkan UMPR nih,
punya ID kampus. Tambahkan dulu ID-nya. Sehingga dari ID ini baru bisa ke ID mahasiswa. Jadi sebetulnya ini nih masih kurang nih. Komponen di bawah ini masih kurang. Misalkan UMPR ini banyak ya atributnya. Langsung aja misalkan di sini boleh kalian isi UMPR ini punya dosen. Maka di sini klik tambahkan dosen. Dosen. Sebenarnya dari awal sudah dibangun ya. Dibangun dari awal dosen itu ada. Kemudian di sini tipe adalah teks. Kemudian 20, 25. Nah, maka di sini dipilih. Di sini ke dosen, langsung ke dosen. Save. Nah, jadi atributnya dulu dilengkapi. Sebetulnya dari UMPR ini juga dia sudah memiliki komponen mata kuliah, program studi, mahasiswa, kartu hasil studi, atau dokumen pendukung. Ya. Nanti tinggal kalau sudah atributnya lengkap, tinggal kalian relasikan ke sub-sub tabel ini. Sebetulnya berangkatnya dari situ. Ini contoh ERD ya, contoh ERD yang ada di internet. Ini yang sudah kita buat. Sampai sini dulu ya, nanti silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya coba stop share. Ya, saya coba stop share. Ini saya carikan contoh di internet yang sudah baku. Nah, ini. Bisa dilihat? Belum? Nih, gambar ERD sebuah universitas nih. Sebetulnya banyak sekali nih atributnya. Bentar ya, sebentar. Ada iklan sebentar. Oke, saya ulangi ya. Ini kelihatan ya contoh, misalkan kalian nanti bingung, silakan di googling di Google ERD, misalkan ERD di sebuah universitas nih. Kecil sih gambarnya nih. Ini kelihatan nggak nih? Coba saya coba besarkan. Nah, ini adalah entitasnya, ada dosen. Kelihatan ya, ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah, jadwal kelas, tagihan nilai, KRS. Nah, ini tabelnya nih. Entitasnya ada dosen. Dosen mengajar mata kuliah. Mata kuliah itu nanti membentuk jadwal. Jadwal membentuk kelas. Ya. Kemudian membentuk kartu rencana studi yang dipilih mahasiswa. Mahasiswa sebagai penggunanya. Kemudian ada tagihan nih, berapa KRS yang diambil. Misalkan ada 10 SKS, maka tagihannya berapa per SKS-nya. Nah, nanti
Seiring berjalannya waktu selesai keluarlah nilai. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya nih. Contoh secara sederhananya ya. Jadi ada kelas, jadwal, KRS, mahasiswa, nilai, tagihan. Nah, nanti di bawah ini ada atribut kelas. Mungkin atributnya apa? Sini ada contoh-contohnya nih. Nah, ini misalkan nih ya, ini atributnya. Entitas dosen, atributnya adalah kode dengan nama dosen. Dia sebagai primary key, kunci utama. Tidak mungkin sebuah proses pembelajaran tidak ada yang ngajar. Maka di sini disebut dengan PK. Nah, tadi ada yang nanya PK. Tadi siapa sih? Jariah ya nanya PK. Apa singkatan PK, Pak? PK itu primary key, kunci utama. Ya. Kemudian mahasiswa ini apa atributnya? Ada NIM, ada nama, ada jurusan, ada pendidikan atau asal sekolah, SMA mana. Ini opsional sebetulnya, bisa ditambahkan bisa tidak. Mata kuliah ada kode, ada nama mata kuliah, ada kode dosen atau kode dosen. Ya. Biasanya kan ada tuh nama-nama dosen dengan kode mata kuliah di bagian pojok absensi. Kemudian ada SKS. Kelasnya kalau lagi Zoom kayak gini tulis aja ruang kelas adalah Zoom. Kampusnya apa? Kode kelasnya, jadwal. Nah, ini contoh di internetnya ya. Ya. NIM. Nih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau bingung cari kode-kode itu sebetulnya bisa saya tampilkan di sini. Dosen itu bisa kalian lihat di sini. Misalkan tulis nama dosennya, misalkan nama saya Muhammad Nur Fitrianto. Muhammad Nur Fitrianto. Enter. Ntar ketutupan. Fitrianto. Nah, ini biasanya ada ID dosen itu bisa kalian lihat di sini. Ini ada ID, ada identitasnya nih. Ini ya 6735896. Ini ID. Kemudian kalau ID mata kuliah, ini ya kalau mau lihat ID dosen, tulis aja namanya misalkan Pak Chandra. Kenal sama Pak Chandra ya? Atau Pak Henry, dekan kita. Ya, Henry UMPR. Ada nggak sini? Kita cari yang lain. Chandra Anugrah. Ini Kaprodi ya, Kaprodi PTI. Nah, ini ada ID beliau juga di sini. Nah, ini ID-nya nih 6078550. Kemudian nih kode dosen. Kalau NIM kalian kan sudah paham NIM kalian. Kode mata kuliah gimana Pak ngeceknya di sini? Nih, misalkan PTI, saya klik OK. Nah, di sini kan ada banyak nih, kan ada mata kuliah nih, skripsi, filsafat, kalkulus. Ini kode-kodenya nih, yang bagian kiri nih. Kalau nggak hafal, catat aja satu kode mata kuliah kita nih, sistem basis data, kodenya adalah 173 WP02410 kalau dibutuhkan nanti. Tuh. Ya. Yang lain umum ya, ini nama ini bisa diketik, jumlah mahasiswa. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, nanti tugasnya sekaligus penilaian ujian akhir, kalian membuat ERD tadi dengan ketentuan seperti ini. Mana tadi ya? Sebelum saya tampilkan soalnya, silahkan kalau mau ada yang didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Nih ya, ini soalnya nih, bisa kalian ini ya, bisa dilihat. Jadi ada dosen, ada pegawai, ada mahasiswa, ada UMP tengah-tengahnya.
Nah, di sini ada tabel. Dosen memiliki nama, pangkat, jabatan, telepon, nomor handphone. Ya. Kayak misalkan Tomtinya kan kemarin menghubungi saya kan, misalkan Jahratul menghubungi saya karena ada telepon, maka telepon ini bagian dari atribut. Maka dosen ini memiliki atribut nama, pangkat, jabatan, telepon. Nama nih teks, pangkat teks, jabatan teks. Nah ini teleponnya sebetulnya nih, ini ya, number, angka. Panjang fieldnya tadi ada yang 20, 10, 15, bebas nih. Ini ada mahasiswa. Mahasiswa ini atributnya adalah NIM, nama, tanggal lahir, alamat, telepon. Kemudian ini mata kuliah, ada kode SKS semester berapa mata kuliah itu. Kemudian nah ini kodenya. Ini tinggal dihubungkan nanti. Nah, ini secara gamblangnya, secara umumnya ini ya. Pegawai ini punya ini, punya ini, punya ini. Nanti silakan kalian hubungkan nih. Dihubungkan dalam aplikasi tadi, database apa tadi, aplikasi di Play Store tadi. Nanti saya kirim nih soalnya. Bisa sampai sini? Pak, kalau nanti tengah-tengah ada kesulitan boleh tanya kan? Boleh. Nanti silahkan. Ini mau sambil Zoom sambil ngerjakan apa Zoom-nya ditutup, silahkan kalian kerjakan. Nanti kita diskusi di WhatsApp. Kalau ada kesusahan di WhatsApp kita diskusi. Atau gimana? Atau mau sambil di Zoom, saya off kamera, kalian bekerja. Nanti kalau sudah, setiap mahasiswa cara mengirimnya, hasil ERD-nya, ya, hasil ERD-nya kalian screenshot atau cap picture-nya di handphone, tempelkan di Microsoft Word, ya, ditempel. Kemudian dari Microsoft itu kalian bahas, kalian jelaskan. Saya membuat ERD sebuah kampus apa dengan atribut mahasiswa, dosen ini dihubungkan di sini. Ketika mahasiswa kayak tadi yang di Google itu kan ada tuh. Tadi saya contohkan di Google tadi mana ya? Nah ini. Nah kayak gini. Dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, artinya Kardintas dosen dengan mata kuliah berhubungan. Dosen dengan mata kuliah berhubungan. Ini dijelaskan kayak gini ya. Mata kuliah berhubungan dengan kelas, kelas berhubungan dengan jadwal. Nah ini, kayak gini nih, dosen mengajar mata kuliah membentuk jadwal. Tapi ini nanti berupa, tadi kalian desain di aplikasi tadi. Ya. Jadi screenshot, kemudian dibuat kata-kata kayak gini, narasinya. Gitu. Boleh minimal 1 halaman, boleh lebih. Nah, studi kasusnya seperti ini. Saya carikan ya, UAS. Ini sebagai nilai akhir juga, UAS. Nanti saya kirimkan di grupnya. Ini studi kasusnya tentang database kampus kita aja, yang sederhana. Ya. Jadi di kampus ini ceritanya memiliki sistem data atau database system. Itu terdiri atas dosen, pegawai, mata kuliah, mahasiswa, ruang kuliah, kartu hasil studi, daftar hasil studi ya. Kalau kartu hasil studi itu baru 1 mata kuliah. Daftar hasil studi itu keseluruhan mata kuliah dari semester 1 semester akhir yang kalian tempuh. Kalau sekarang kan semester 3 ya. Ya, 3 apa 5 sekarang kalian? Mbak Riki semester berapa Riki? 3, Pak. 3 kan? Ya, nah berarti sampai semester 3 aja di HS-nya. Nah, ini ketentuannya nih. Setiap mata kuliah bisa diampu lebih dari 1 dosen. Artinya nanti tabel mata kuliah itu dihubungkan ke dosen. Ya. Kemudian setiap dosen bisa mengampu lebih dari 1 mata kuliah. Nah, dibalik, mata kuliah juga bisa dihubungkan ke dosen.
Kemudian setiap mata kuliah memiliki jadwal. Nah, jadi nanti dari mata kuliah, tabel mata kuliah kalian hubungkan ke jadwal. Nah, di jadwal itu nanti di bawahnya ada waktu dan ruang. Jadi di dalam tabel tadi atasnya itu jadwal, atributnya adalah waktu dan ruang. Kemudian mahasiswa dapat memilih mata kuliah. Jadi tabel mahasiswa dihubungkan ke mata kuliah dan memiliki nilai akhir. Ya, kalian buat nilai akhir itu kan KHS. Jadi nanti mahasiswa itu dihubungkan ke mata kuliah dan dihubungkan ke KHS. Kemudian setiap dosen pembimbing akademik, setiap dosen pembimbing mahasiswa. Oke, berarti dosen dihubungkan ke mahasiswa nanti. Nah, ini ketentuan-ketentuannya ya. Silakan dibaca nih. Nah, kurang lebih tadi RD-nya yang seperti saya tampilkan. Hanya kalian nanti edit aja sedikit. Misalkan saya share lagi ya. Saya stop share. Saya share yang kayak tadi. Nah, nih. Kelihatan ya. Nanti tinggal kalian tambahkan nih. Tadi sesuai ketentuan di soal, dosen ini apa saja atributnya. Mata kuliah apa. Nah, dari ketentuan tadi kalian hubungkan. Dosen bisa mengampu lebih dari satu mata kuliah, maka di sini dihubungkan ke mata kuliah. Kemudian apalagi tadi, mahasiswa berhak memiliki nilai, maka ke KHS. Juga memiliki satu dosen pembimbing akademik, maka mahasiswa juga dihubungkan ke dosen. Ya. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, bekerja. Jadi kita kalau minggu lalu secara teoritis ini prakteknya. Prakteknya di handphone aja, nggak usah di-download di laptopnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Kalau tidak ada, kita kerja mandiri dulu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Ya, dikumpulkan hari ini juga. Kumpulkan hari ini lebih cepat, lebih baik. Ya, karena banyak lagi pekerjaan yang harus kita selesaikan ya, termasuk saya, termasuk kalian, supaya tidak banyak tumpukan kerjaan. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Silakan diskusi dengan teman. Asalkan satu, tidak copy paste ya. Kelihatan kok copy paste tuh, gambarnya sama persis, letaknya sama persis, jaraknya sama persis. Ya boleh kerjasama, cuma jangan di copy paste. Buat sendiri, kemudian divariasikan sendiri, kata-katanya disusun yang bagus, yang mudah dipahami. Ya, minimal 1 halaman, tidak usah banyak-banyak. Begitu bisa. Kalau tidak ada, Zoom-nya kita akhiri dulu supaya kuotanya juga hemat. Ini lumayan kalau Zoom aktif terus 1 hari bisa 1 giga. Tidak ada? Yakin? Oke, kalau tidak ada saya ambil tag gambar untuk di akhir kuliah yang masih utuh ya. Kadang tuh ada mahasiswa kayak ninja. Jadi di tengah jalan hilang tiba-tiba, nggak ada pamit, nggak ada kemana-mana. Kalau dulu di kelas kan enak tuh kontrolnya. Pak permisi mau ke toilet, Pak permisi mau ke belakang. Ini hilang-hilang tiba-tiba, nggak ada orang. Saya mau screenshot dulu yang ada. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya paste di grup kelas ya. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan yang berhalangan tanpa izin, nah itu saya juga tidak bisa juga membantu nanti kalau nilainya tidak keluar. Ini ada yang nanya di grup apa nih? Izin lambat masuk, Rahmat Abdi. Maaf Pak, punya saya keluar masuk. Izin off cam. Maaf Pak, kurang stabil. Off cam, mohon izin live.
Nah, yang di-download ini kalau pakai iPhone, ini pasti apa pakai iPhone nih? Ya itu betul tuh, database designer. Agak beda ya, tapi sama kok penggunaannya nih. Gani ya mungkin ya, sama Reonald. Sama aja fungsinya. Ini mungkin di situ kan kalau di iPhone itu tidak melalui Play Store ya. Dia ada store-nya sendiri apa? Kalau di iPhone itu apa namanya? Saya lupa. Oke, itu dulu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Pesan saya satu, maksimal ya, dalam bekerja maksimal, karena nilai itu tidak ada kata remedial. Kalau dulu mungkin SMA ada remedial, nilai 7 bisa diperbaiki jadi 8. Tapi nanti ketika output nilainya sudah C atau D, itu tidak bisa, artinya harus mengulang satu semester. Nah, agar penyesalan itu tidak datang di akhir, maka berusaha maksimal di saat diberi kesempatan untuk menampilkan hasil yang terbaik. Maka buatlah susunan IRD yang bagus, mudah dipahami, kemudian lebih cepat lebih baik, artinya kalian termasuk orang yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ya, bagus tapi telat 1 minggu baru ngumpul ya sama aja. Ya, cepat bagus lebih baik. Mumpung libur ya Sabtu Minggu. Kalau hari Senin misalnya ada yang sambil kerja juga. Itu dari Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan suatu saat di kampus bisa tatap muka luring. Kita ketemu. Ya. Mungkin ada pesan dulu dari kawan-kawan. Tidak ada? Tidak ada? Oke. Sekian dari saya ya. Ini kalau yang tidak hadir butuh penjelasan, ini saya record, nanti saya upload di YouTube. Silahkan YouTube-nya disaksikan ya. Kalau yang tidak hadir hari ini. Saya stop dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.